Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Budak Bayangan bab 1356 Syibil terakhir. Suni mengamati armor wanita tua itu, ragu-ragu selama beberapa saat, lalu memandang ke arah pemutus rantai dengan ragu. Dia merasa agak tidak sabar untuk bertemu Dust of Fallen Grace, tapi mengingatkan dirinya untuk tetap tenang dan mengambil langkah demi langkah. Kami belum menambatkan kapal kami. Prajurit tua itu membungkuk lagi. Semuanya akan diurus. Alangkah nyaman. Para prajurit kuno ini tampaknya tidak terlalu menimbulkan ancaman. Wanita tua itu adalah seorang yang terbangun, tetapi sisanya adalah orang biasa. Suni yakin dia akan bisa lolos dari penyergapan atau jebakan apapun yang mungkin bisa memancingnya masuk. Dan sepertinya tidak akan ada jebakan. Tetap saja, dia tidak menyukai gagasan untuk meninggalkan satu-satunya cara mereka melarikan diri dari Fallen Grace, bisa dikatakan. Jika senja benar-benar mengantisipasi kedatangan mereka, bukankah dia juga sudah mengantisipasi keengganannya? Jika dia tahu bahwa dia akan mewaspadai jebakan, bukankah dia akan mampu membuat jebakan yang cukup berbahaya untuk menipu Suni? Tiba-tiba, dia merasa sangat ketakutan. Kutukan. Suni sebagian besar diberkati dengan menemukan dirinya berada di sisi kanan orang-orang yang memiliki kekuatan kenabian. Namun, sekarang dia akan bertemu dengan seorang oracle yang tidak dikenalnya. Dia sepenuhnya menyadari betapa menakutkannya seorang musuh. Kegelisahannya tidak tertolong sedikit pun oleh fakta bahwa dia sebenarnya pernah bertemu Dust of Fallen Grace sekali. Bisa dibilang, ada luka mendalam yang tertinggal di jiwanya akibat teror LO49. Apalagi yang bisa kita lakukan, meminta dia datang menemui kita di dermaga ini? Setelah bertukar pandang dengan Nevis, Suni mengangkat bahu dan mengikuti sekelompok prajurit lebih jauh ke dalam kota. Lelaki tua yang menyambut mereka juga ikut bergabung, yang menyebabkan desahan kesal keluar dari bibir wanita tua yang bertanggung jawab atas para prajurit. Kronos, kenapa kamu ikut bersama kami, nak? Orang tua itu hanya tersenyum. Wah, akulah yang pertama-tama menyapa para tamu terhormat. Pastinya, mereka akan merasa lebih baik jika ada seseorang yang dikenalnya yang mengantar mereka. Pemimpin tentara itu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Orang tua itu, Kronos, tampak puas dan bergegas mengikuti mereka. Anak, seberapa kuno wanita ini, hingga menyebut fosil seperti dia anak-anak? Saat Suni diantar melewati Fallen Grace, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dengan ekspresi muram. Kemanapun mereka pergi, mereka hanya ditemui oleh orang-orang tua. Mulai dari orang tua hingga kuno, penghuni Fallen Grace semuanya memiliki rambut putih, wajah keriput, dan tubuh lemah seperti orang-orang yang menjalani tahun-tahun terakhir mereka di usia senja. Mereka menjalankan urusan mereka dengan langkah hati-hati, dan memandang Suni dan Nevis dengan ekspresi takjub. Dia mengira itu karena status mereka sebagai tamu di kota pada awalnya, tapi kemudian menyadari bahwa itu hanya karena mereka muda. Selain Suni dan Nevis, tidak ada satupun anak muda yang terlihat. Mereka semua adalah Riverborn. Suni mengerutkan kening, memikirkan implikasi dari realisasi sederhana ini. Riverborn tidak menua seiring berjalannya waktu, sebaliknya, mereka menua dengan berpindah ke hulu dari tempat kelahirannya. Prosesnya seharusnya dilakukan secara bertahap, terjadi selama beberapa generasi seiring dengan migrasi kota ke masa depan untuk memungkinkan terbentuknya keluarga baru. Oleh karena itu, harus ada campuran orang-orang dari berbagai usia di jalanan, seperti halnya di kota pada umumnya. Jadi apa artinya jika semua orang di sini tidak tampak tua?
Itu berarti Valen Grace telah bermigrasi jauh ke hulu karena alasan lain selain mengantarkan generasi baru pada suatu saat. Akibatnya, membunuh populasi lanjut usia dan memasukkan semua orang ke dalam tubuh tua yang jompo. Wajah Sunni menjadi muram saat dia melihat ke arah Kronos, sekali lagi. Mungkin saja pemimpin prajurit memanggilnya anak-anak bukan karena dia sangat kuno, tapi karena lelaki tua itu sebenarnya masih anak-anak. Atau setidaknya seorang remaja yang tidak lebih tua dari Sunni dan Nephis. Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati, "Kronos, kan? Katakan, berapa umurmu?" Lelaki tua itu tersenyum, wajahnya berubah menjadi labirin kerutan yang dalam. "Oh, umurku 17 tahun, tuanku. Tepatnya dalam beberapa hari lagi aku akan berumur 17 tahun. Tapi siapa yang menghitung?" Sunni menarik napas dalam-dalam, terusik dengan nada ceria jawaban itu. Nephis sepertinya telah mengetahui alasan mengapa semua orang di Valen Grace juga terlihat begitu tua. Mendengar Kronos mengkonfirmasinya, dia mengerutkan kening. "Lalu kenapa kamu tidak ada di rumah pemuda?" Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, wajah wanita tua yang memimpin para prajurit menjadi gelap. Sementara Kronos berlama-lama, dia menjawab sebagai penggantinya, "Itu karena kita kehilangan mereka. Kita kehilangan seluruh bagian hilir kota selama hari-hari kelam itu. Dan jika bukan karena Nona, kita juga akan kehilangan separuh lainnya." Saat senja disebutkan, ekspresi rasa hormat dan cinta yang mendalam muncul di wajah Kronos dan para prajurit tua. Namun ada hal lain yang tersembunyi di balik pengabdiannya. Sebuah petunjuk, kesedihan, takut, kesalahan. Pada saat itulah mereka mencapai titik yang seharusnya menjadi pusat kota. Namun, justru itu yang menjadi keunggulannya. Tidak ada apa-apa selain perairan kosong di mana kapal-kapal pulau yang tak terhitung jumlahnya seharusnya berada. Jembatan tali yang menuju ke sana telah dipotong, sisa-sisanya hangus dan mengambang tanpa tujuan di air. Bangunan-bangunan yang paling dekat dengan tepian terdapat bekas luka dan bekas luka bakar. Beberapa di antaranya miring ke samping atau tergeletak di tumpukan puing-puing yang sebagian besar sudah dibongkar. Seolah-olah seluruh kota telah terbelah menjadi dua bagian. Yang satu masih hanyut dalam gelombang merah, yang lain sudah lama hilang karena tarikan masa lalu yang tak henti-hentinya. Jadi begitulah, Valen Grace memang bermigrasi ke hulu, menghindari serangan. Sebagian besar telah hilang dalam proses tersebut, baik kapal di pulau maupun manusia. Sunni membuang muka dengan ekspresi muram. "Apakah itu karena najis?" Wanita tua itu menggigit bibirnya, lalu mengangguk dengan kegelapan aneh yang tersembunyi di matanya. "Ya, najis. Sesuatu seperti itu." Setelah itu, dia tetap diam. Segera, mereka mencapai sebuah kapal pulau yang melayang agak jauh dari seluruh kota. Ia membawa istana indah yang dibangun dari batu putih, dengan tiang-tiang tinggi dan puncak menara yang menjulang tinggi ke langit merah, dimahkotai oleh tumpukan api murni. Itulah sumber percikan putih yang mereka lihat dari kejauhan. Menyeberangi hamparan air merah, Sunni dan Nephis menaiki tangga lebar menuju gerbang istana dan disambut oleh barisan prajurit seperti yang mengantar mereka ke sini, mengenakan baju besi putih dengan ikat pinggang merah, jompo dan tua. Mereka semua membungkuk dalam-dalam ketika prosesi kecil itu melewati mereka. Akhirnya gerbang candi terbuka di hadapan mereka. Sunni merasakan ketakutan lama mencengkeram hatinya. Dia akhirnya akan bertemu langsung dengan senja lagi. Tak lama kemudian, mereka dibawa ke aula besar yang dipenuhi marmer putih, air mengalir, dan keheningan yang tenang. Ada sebuah mimbar tinggi di tengahnya, dengan singgasana batu yang anggun berdiri di atasnya. Das of Valen Grace,
Sibyl terakhir dari Muara, sedang duduk di singgasana itu. Sunni membeku. Hal pertama yang dia sadari adalah Senja tampak muda, sangat muda. Dia adalah wanita muda pertama yang mereka lihat di Valen Grace. Dia juga memikat, dengan sosok mungil dan wajah yang sangat cantik dan lembut. Rambutnya seperti emas pucat, dan matanya yang menakjubkan berwarna biru murni. Mata yang menakjubkan itu memandang dunia tetapi tidak melihat apapun, karena wanita muda cantik itu buta. Tentu saja Sunni mengenalnya dengan baik. Tertegun, dia mengangkat tangannya dan bertanya dengan suara gemetar, "Casey?" Budak Bayangan bab 1357 lama sekali. Di depan mereka, yang duduk di singgasana Valen Grace, tidak lain adalah Casey. Gadis buta lembut yang telah menjadi rekan mereka sejak cobaan mengerikan di Forgotten Shore, dan yang Sunni dan Nevis kenal lebih baik daripada siapapun di dunia ini. Tidak mungkin ada kesalahan. Casey tidak banyak berubah sejak terakhir kali Sunni melihatnya. Dia masih sama, dengan rambut emas dan mata biru yang indah. Ciri lembut dari wajah cantiknya sama seperti yang dia ingat. Tapi ada sesuatu yang berbeda pada dirinya juga. Tentu saja ada perubahan yang nyata. Berbeda dengan saat dia berada di gurun mimpi buruk, Casey tampak sehat dan segar. Hilang sudah rasa kurus, memar hitam, dan bibir pecah-pecah. Sebaliknya, kecantikannya yang mencolok telah mekar sekali lagi, lembut dan tenang namun membuat mustahil untuk berpaling. Dia juga mengenakan peplos merah yang asing, kain tipis mengalir menutupi sosoknya yang lentur dengan anggun dan dihiasi dengan aksen putih. Namun ada juga perubahan yang lebih dalam dan tidak begitu kentara pada dirinya. Sunni tidak tahu persisnya apa itu. Yang terpenting, Casey bukanlah Das of Valen Grace, atau benarkah dia? Dia tiba-tiba merasa kedinginan. Casey. Mendengar suaranya, gadis buta itu perlahan menoleh dan melihat ke bawah dari singgasananya. Bahkan Nevis, yang jarang menunjukkan keterkejutan di wajahnya, tampak linglung. Dia menatap wanita muda yang, atau setidaknya tampak seperti teman mereka dalam diam, badai emosi bersembunyi di matanya yang biasanya tenang. Namun, saat berikutnya, ketegangan menghilang dari tatapannya, digantikan oleh kelegaan yang mendalam. Itu karena Casey tersenyum. Senyumannya yang lebar dan cerah membuat hati mereka tenang. Itu adalah senyuman yang mereka kenal. Sunni, Nev, kamu akhirnya sampai di sini, muak dengan anggota kelompok, dan terutama Casey, karena dia tidak sekuat prajurit lainnya dan lebih rentan daripada kebanyakan orang. Meskipun suara familiar dan irama dari suara familiarnya juga sama seperti sebelumnya. Sunni menghembuskan napas perlahan dan merasakan keinginan kuat untuk bersandar pada sesuatu. Dia sudah menantikan sekaligus takut bertemu Senja. Dia juga sangat mengkhawatirkan anggota kelompoknya, dan terutama Casey, karena dia tidak sekuat prajurit lainnya dan lebih rentan daripada kebanyakan orang. Meskipun Sunni telah menekan kekhawatirannya, kekhawatiran itu menggerogoti jiwanya. Kini, saat momen yang ditakutkannya digantikan oleh reuni tak terduga dan menggembirakan, menghilangkan kekhawatiran yang menggerogoti, Sunni sejenak merasa tidak seimbang. Lalu sejuta pertanyaan membanjiri pikirannya. Tunggu, kenapa Casey ada di sini? Di mana Senja? Mungkinkah Casey berperan sebagai Das in the Nikmah? Tunggu, lalu bagaimana dengan Torment? Mengapa dia dikirim lebih jauh ke hilir dibandingkan Nevis dan aku? Sudah berapa lama dia di sini? Di mana yang lainnya? Bagaimana? Merasa dirinya berada di ambang spiral. Sunni dengan paksa mengesampingkan pertanyaan itu. Lagi pula, dia bisa menanyakan semuanya pada Casey. Begitu mereka dapat berbicara dengan bebas. Seolah membaca pikirannya,
gadis buta itu berbalik sedikit dan tersenyum pada tentara yang mengantar mereka ke kuil. Mereka memandangnya dengan penuh pengabdian, lalu menurunkan pandangan dan membungkuk. Casey terdiam beberapa saat, lalu berbicara dengan lembut, "Anak-anak Weaver ada di sini. Silakan pergi. Ada hal penting yang harus aku bicarakan dengan mereka sendirian." Wanita tua yang memimpin tentara itu memandang dengan protes. "Tetapi, Nyonya, itu mungkin tidak aman." Gadis buta itu terkekeh. "Aku tahu, Nak. Aku tahu lebih banyak daripada kebanyakan orang." Ingat, prajurit tua itu membuang muka karena malu, mengingat dengan siapa dia berbicara. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menundukkan kepalanya. "Maafkan saya, Nyonya. Saya bertindak di luar batas." Casey menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu meminta maaf. Kamu hanya berbicara karena kepedulian yang tulus kepadaku. Pergilah dan merasa nyaman. Aku juga mengenal keduanya. Mereka tidak akan menyakitiku." Dia berhenti sejenak dan menambahkan, "Oh, dan kamu, Kronos. Jangan kira aku tidak tahu kamu bersembunyi di balik kolom, bocah. Pergilah juga." Batuk canggung terdengar dari suatu tempat di belakang, dan remaja tua itu muncul, menggaruk bagian belakang kepalanya. "Ah, saya hanya menikmati kemegahan kuil. Maaf, Nyonya. Sepertinya saya terbawa suasana." Di bawah tatapan Casey yang tak terlihat, Kronos dan para prajurit mundur dan meninggalkan mereka bertiga sendirian. Atau begitulah sepertinya. Setelah keterkejutan awal dari pertemuan tak terduga itu mereda, Sunny memperhatikan dua orang berdiri di bawah bayang-bayang tahta, keduanya naik. Mereka adalah seorang lelaki tua dan seorang perempuan tua, mengenakan jubah upacara. Wanita itu memegang pedang besar yang terhunus, sementara pria itu memegang tali sutra merah di tangannya. Menelusuri tatapannya, Casey menghela nafas pelan. "Ini adalah pengawalku. Jangan pedulikan mereka, mereka tuli, dan tidak mau mendengarkan kita." Anehnya, Sunny merasa terganggu dengan kata-kata itu. Mengapa Casey memiliki dua penjaga yang tuli? Seluruh situasi entah bagaimana tampak menakutkan. Pada saat itu, Nevis akhirnya berbicara, "Apakah wanita tua itu juga seorang remaja? Apakah semua pasukanmu terdiri dari anak-anak?" Gadis buta itu berkedip beberapa kali, bingung, lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak. Dia berumur beberapa ratus tahun." Sunny memiringkan kepalanya, bingung. "Apa? Lalu kenapa kamu memanggilnya anak kecil?" Casey terdiam beberapa saat, lalu menghela napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya. Anehnya, suaranya terdengar hampa ketika dia berbicara, kata-katanya bergema di seluruh aula putih, "Itu karena, aku sudah menunggu kalian berdua sangat lama." Dalam keheningan berikutnya, Sunny dan Nevis membeku. Implikasi buruk dari perkataan Casey perlahan meresap ke dalam pikiran mereka, membuat mereka menyadari bahwa pada saat itu, bahu gadis buta itu bergetar, dan dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Oh, ya Tuhan, maaf, aku tidak bisa menahan diri. Aku benar-benar menunggu beberapa saat. Sekitar 1 tahun, menurutku. Aku sering membayangkan hari ini, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk melontarkan lelucon ini." Sunny dan Nevis menatapnya, tertegun. Apa-apaan ini? Siapa yang membuat lelucon di saat seperti itu?" Matanya bergerak-gerak. "Tunggu. Apakah dia bilang 1 tahun? Sudah kurang dari 3 bulan sejak Sunny dan Nevis memasuki mimpi buruk. Jadi, badai waktu memang mengacaukan persepsi mereka terhadap waktu. Hanya saja tidak separah yang mereka takutkan." Casey, sementara itu, tertawa terbahak-bahak karena mereka sampai-sampai air mata muncul di sudut matanya. Tangannya telah berlutut sebelumnya, sekarang, dia mengangkatnya untuk menghapus air matanya.
Dan ketika dia melakukannya, Sunny mendengar suara yang familiar. Itu adalah derak rantai. Ada belenggu emas yang melingkari pergelangan tangan ramping Casey, dan rantai emas menghubungkannya. Menyeka air matanya, gadis buta itu mendongak sambil tersenyum dan berkedip. Sepertinya dia menyadari kebingungan mereka. Casey sedikit mengernyit, lalu menyentuh belenggunya dan menghela napas. Oh, kalian belum tahu banyak tentang Sybil. Benar, aku harus menjelaskannya. Dia terdiam beberapa saat, lalu memandang sekilas kedua guru tuli di belakangnya. Yang satu memegang pedang terhunus, yang satu lagi memegang tali sutra. Ekspresinya tetap tenang dan santai. Ketika aku mengatakan bahwa mereka berdua adalah pengawalku, aku tidak bermaksud bahwa mereka menjagaku dari bahaya. Sebaliknya, mereka menjaga kota dariku. Budak Bayangan bab 1358 Rantai Indah. Situasi ini tidak masuk akal. Sunny dan Nevis dengan ragu-ragu menerima kenyataan bahwa Casey telah menggantikan Dust of Fallen Grace, tapi sekarang mereka dikejutkan oleh wahyu lain. Sunny belum tahu kenapa gadis buta itu dibelenggu, tapi pikirannya sudah memasuki kondisi kesiapan bersiap untuk berjaga-jaga. Tidak menunjukkan emosi apapun, dia melirik sekilas kedua penjaga tuli itu. Pedang dan tali yang mereka pegang tiba-tiba menjadi jauh lebih menyeramkan. Jika penjaga dimaksudkan untuk melindungi kota dari Casey, kemudian pedang dimasukkan ke dalamnya, sedangkan talinya dimaksudkan untuk mencekiknya. Seberapa kuatkah para guru tua ini? Sunny sedang menghitung dalam hati cara tercepat untuk membunuh para penjaga itu ketika sebuah pikiran tiba-tiba membuat dia merinding. Dorongan pertama ditentukan oleh keinginan yang tertanam dalam untuk melindungi Casey, tapi mengapa para penjaga ada di sana? Melihat wanita muda cantik yang duduk di singgasana putih, mengenakan rantai emas, Sunny bertanya-tanya apakah dia harus memikirkan cara untuk melindungi dirinya dari wanita itu. Dia menghela nafas. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak dalam bahaya. Aku juga tidak mewakili bahaya. Hanya saja, ceritanya panjang. Akan ku jelaskan. Tapi pertama-tama, berdiri, Casey tersenyum dan turun dari mimbar. Biarkan aku turun dari singgasana itu. Rasanya aneh sekali melihatmu dari atas. Dia mendekati mereka dengan langkah ringan. Sosoknya yang halus ditonjolkan oleh kain merah cerah dari gaun kuno tersebut, yang sangat kontras dengan marmer putih di aula besar. Gerakannya cepat dan anggun. Sebelum Sunny benar-benar memutuskan apakah dia harus berjaga atau tidak, Casey sudah berada di perdamaian. Dia mengangkat tangan yang terbelenggu dan memeluk Nevis erat-erat. Aku merindukanmu. Aku sangat merindukan kalian. Dia memeluk Nev selama beberapa saat, lalu menghela napas dan melepaskannya. Senyuman cerah muncul di wajah Casey. Beralih ke Sunny, dia sedikit ragu, lalu dengan lembut mencengkeram lengannya dengan kedua tangan. Rantai emas itu bergetar pelan. Saya sangat senang Anda ada di sini. Dia membeku, lalu dengan canggung menamparkan tangannya. Apa? Aku tidak mendapat pelukan? Tapi sekali lagi, secara umum dengan Casey tidak seperti itu. Lalu, hubungan macam apa yang mereka miliki? Sunny benar-benar tidak yakin. Namun, jika dia harus mendeskripsikannya dengan satu kata, itu akan menjadi rumit. Tetap saja, dia tampak sangat senang bertemu dengannya. Dia juga merasakan hal yang sama. Kami juga senang berada di sini. Tapi, apakah Anda keberatan menjelaskan apa yang terjadi? Tolong, dimulai dengan alasan Anda dirantai. Senyum Casey sedikit meredup. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berbalik. Tentu. Tapi tidak di sini, aula ini terlalu menindas. Ikuti aku.
Setelah bertukar pandang, Sunny dan Nevis mengikuti gadis buta itu keluar dari aula besar dan masuk ke dalam kuil putih. Kedua penjaga tua itu tampaknya tidak peduli dengan kenyataan bahwa bangsal mereka bergerak dengan bebas. Mereka hanya berjalan di belakang mereka tanpa bersuara, membawa pedang jahat dan tali sutra. Kehadirannya agak tidak menyenangkan, tapi Casey tampaknya tidak keberatan. Bersama-sama, mereka berlima memasuki sebuah tangga besar, yang membawa mereka ke tangga yang lebih kecil. Gadis buta itu menavigasi bagian dalam kuil yang mirip labirin dengan mudah, yang tidak terlalu mengejutkan, mengingat dia pasti menghabiskan 1 tahun penuh di sini. Kadang-kadang, dia menelusuri dinding marmer dengan tangannya, tapi kebanyakan dia hanya menghitung langkahnya dan bergerak berdasarkan ingatan. Akhirnya, mereka menaiki menara tinggi dan muncul di platform terbuka. Ada anglo besar di tengahnya, dengan tumpukan api putih yang menjulang tinggi ke langit merah dari sana. Ini adalah nyala api yang mereka sadari dari jauh, dan yang menuntun mereka menuju Valen Grace. Casey berlama-lama di depan anglo selama beberapa saat, bermandikan panasnya. Ekspresinya berubah agak jauh. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, "Benar. Aku tidak perlu menyalakan apinya lagi." Berbalik sambil tersenyum, dia menunjuk ke sebuah meja kecil yang berdiri di dekat pagar platform yang lapang. "Silakan, duduklah. Kamu pasti lelah setelah sekian lama berada di sungai." Meja itu penuh dengan buah segar, sebotol anggur kristal, dan makanan ringan gurih. Casey tidak perlu bertanya 2 kali, karena Sunny dan Nevis memang lelah setelah perjalanan jauh, lapar, dan kering. Segera, mereka bertiga duduk mengelilingi meja, menikmati minuman. Dari ketinggian puncak kuil, seluruh anugerah yang jatuh terungkap kepada mereka, serta hamparan air mengalir yang membara, dicat dengan sejuta warna merah saat senja. Melihat pemandangan nyata sungai merah tak berujung, Sunny tidak bisa tidak menyadari betapa rusak dan tidak lengkapnya kota itu. Seolah-olah pulau itu terbelah 2, dengan banyak kapal pulau yang hilang atau mengambil posisi dalam armada yang jelas-jelas tidak diperuntukkan bagi mereka. Menyeruput anggur merah yang harum, Casey menghela nafas dan berbalik menghadap Valen Grace juga. Dia memegang gelas itu dengan kedua tangannya, berhati-hati agar rantai emasnya tidak menghalangi. Akhirnya, dia berkata, "Aku memasuki mimpi buruk sekitar setahun yang lalu. Itu sangat membingungkan, karena kamu pasti pernah mengalaminya sendiri. Apalagi setelah aku menyadari bahwa aku telah menggantikan Das, saudara kandung dari Valen Grace. Senja. Aku tahu betapa kuatnya dia sebenarnya. Tapi setidaknya dia pastilah seorang transenden. Sedangkan aku bukan." Sunny mengangguk dengan muram dan menambahkan dengan suara rendah, "Saudara terakhir." Gadis buta itu melihatnya dengan senyuman aneh dan rapuh. "Ya, yang terakhir, meskipun aku tidak begitu pada awalnya." Nevis mengerutkan kening, merasakan nada gelap dalam suara Casey. "Bukan begitu. Apa maksudmu?" Casey terdiam beberapa saat, wajahnya berubah serius. Lalu dia berkata, "Para Sibyl pernah menjadi peramal. Wahyu yang mereka terima berasal dari para dewa. Tapi kemudian, para dewa menjawab. Dan, satu demi satu, para Sibyl beralih ke sumber pengetahuan lain." Muara. Menurut Anda, wahyu apa yang mereka terima dari para dewa di sana? Budak Bayangan bab 1359. Jangan melihat kejahatan. Sunny tiba-tiba memucat. "Tunggu. Mustahil." Rune yang menggambarkan kain kafan senja tanpa anggun muncul kembali dalam ingatannya. Di sana, mereka menemukan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan. Belakangan, suara para dewa menjadi hening satu demi satu, hanya menyisakan keheningan yang luas dan mengerikan.
Begitulah cara para Shibil memeluk Muara, dan begitulah cara mereka jatuh. Dia memandang Casey dengan sedih dan berkata, suaranya sedikit serak, kekotoran. Kekotoran. Gadis buta itu mengangguk dengan sedih. Ya, kekotoran menyebar dari Muara, memakan Verge, kota para pencari. Dan dari sana, kekotoran perlahan-lahan bergerak ke hulu, mengancam akan melahap semua pemukiman lain di sungai besar. Shibil dan rakyatnya mengobarkan perang melawan mereka untuk waktu yang lama. Akhirnya, sebagian besar kota mereka jatuh, beberapa jatuh ke tangan najis, tapi tidak semua. Wajah cantiknya tampak sedih sejenak. Casey menghela napas. Shibil benar-benar tangguh pada puncak kekuasaan mereka. Bukan suatu kebetulan bahwa mereka berhasil membimbing rakyatnya melewati kengerian perang Doom dan memasuki makam Ariel tanpa terluka. Bahkan yang tercemar pun merasa kesulitan untuk menaklukkan kota-kota tersebut. Diperintah oleh para Shibil. Bagaimana tidak, jika para pembela mengetahui rahasia masa depan? Dia berhenti sejenak dan menyesap sedikit anggurnya. Tetapi hal yang memberi kekuatan pada para Shibil akhirnya menjadi kehancuran mereka. Kota-kota yang paling kuat, mereka jatuh ke tangan para Shibil sendiri. Karena mereka dirusak oleh sekilas Muara dan menyerah pada kekotoran batin, membiarkan kebusukan menyebar dari dalam. Gadis buta itu menghela nafas lagi, lalu menggelengkan kepalanya. Setahun yang lalu, ada 3 Shibil di Valen Grace. 1 sudah tercemar, dan dimakamkan di pelipisnya. Dari 2 lainnya, Senja adalah yang junior. Shibil senior. Dia telah menyembunyikan tanda-tanda korupsi dari semua orang sampai akhirnya terjadi terlambat. Hari dia menjadi makhluk yang jauh lebih menakutkan daripada yang lainnya. Yang bisa kulakukan hanyalah meninggalkan kendali yang hilang pada hari aku menggantikan Senja. Dia terdiam sejenak dan menunjuk ke kota di bawah. Inilah yang berhasil aku pertahankan. Aku mampu mengumpulkan para pembela Valen Grace dan membunuh Shibil yang tercemar. Tapi, pada saat itu, sebagian besar kota sudah hilang. Lebih buruk lagi, segel yang berisi David lainnya telah hilang. Rusak. Dan dia adalah makhluk yang jauh lebih menakutkan daripada yang lainnya. Yang bisa saya lakukan hanyalah meninggalkan kapal-kapal pulau yang diperebutkan dan mengevakuasi kapal-kapal yang tersisa sejauh mungkin ke hulu. Casey tersenyum tipis dan mengangkat tangannya, membiarkan rantai emas itu berdering. Oleh karena itu, belenggu-belenggu ini, dan para penjaga yang tuli. Aku adalah penguasa kota ini, namun pada saat yang sama, aku adalah sebuah ancaman bagi kota ini. Atau begitulah yang dipikirkan oleh orang-orang sungai, karena mereka tidak mengetahui bahwa aku bukanlah seorang yang sebenarnya. Senja. Aku takut ketertarikanku pada wahyu akan menempatkanku dalam bahaya yang sama seperti yang dialami para Shibil, tapi lucunya, aku ternyata kebal terhadapnya. Bisakah kamu menebak alasannya? Sunni dan Nevis memandangnya dalam diam, tidak tahu harus menjawab apa. Sunni agak bingung. Saya mengerti mengapa Nevis tidak berada dalam bahaya menjadi tercemar. Jiwanya tidak dapat rusak, tapi bagaimana Casey bisa kebal juga? Dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Dia terkekeh, lalu menunjuk dirinya sendiri. Itu karena aku buta. Mata birunya yang indah menatap dunia, tak terlihat. Casey menghela nafas pelan. Apapun yang dilihat para Shibil dalam penglihatan mereka tentang Muara, aku tidak dapat melihatnya. Itulah sebabnya kebenaran tentang Muara tidak dapat merusakku, atau setidaknya, tidak dapat merusakku dengan cara yang sama seperti ia merusak para Shibil. Dalam penglihatan yang kudapat sebelum memasuki makam Ariel, biasanya aku bisa melihat. Tapi sejak datang ke sini, yang kulihat hanyalah kegelapan. Siapa sangka itu akan menjadi berkah? Dia tersenyum dan menggerakkan tangannya sedikit,
membiarkan rantai emas itu jatuh kembali ke pangkuannya. Pokoknya, aku tahu kamu akan tiba pada akhirnya, tapi aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi, aku tetap di Valen Grace dan mempertahankan kota dari serangan para najis. Itu adalah tahun yang panjang. Apa yang membuatmu begitu lama? Nevis mencondongkan tubuh ke depan dan menggenggam tangan Casey. Percikan putih berkilauan di mata abu-abunya yang tenang. Kamu melakukannya dengan baik, Chas. Maafkan aku. Kita memasuki mimpi buruk lebih jauh ke hulu, dan butuh waktu lama bagi kita untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Kita menghadapi badai waktu dalam perjalanan, itulah sebabnya, sementara 1 tahun telah berlalu. Berlalu untukmu, itu hanya beberapa bulan bagi kami. Sunny terdiam beberapa saat, lalu menambahkan, tapi kamu pasti sudah mengetahuinya kan? Berkat kamu Anangke bisa menemui kami dan mengarahkan kami ke arah Valen Grace. Ekspresi aneh muncul di wajah Casey. Dia mengerutkan kening, bingung dengan reaksinya. Apa? Ada apa? Gadis buta itu ragu-ragu. Maaf. Tapi siapa Anangke? Dan apa maksudmu dia tahu untuk membimbingmu menuju Valen Grace? Sayangnya aku tidak mengerti. Sunny dan Nevis bertukar pandangan muram. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya dengan hati-hati, bukankah kamu yang mengirimkan pesan mimpi kepada pendeta WAV? Untuk memperingatkan dia tentang kedatangan kita? Casey hanya menggelengkan kepalanya. Mengirim pesan mimpi? Aku bahkan tidak tahu bagaimana melakukan hal seperti itu, apalagi siapa pendeta WAV. Aku juga tidak akan tahu di mana kamu berada. Apakah kamu mengatakan bahwa ada seseorang yang melakukannya? Sunny tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dia agak yakin bahwa Senjalah yang mengirimkan instruksi kepada Anangke untuk menemui mereka dan membimbing mereka menuju Valen Grace. Sekarang dia tahu bahwa Casey telah menggantikan saudara kandungnya yang terakhir, dan dia bukanlah makhluk misterius yang menarik tali mimpi buruk dari balik layar. Tentu saja ada kemungkinan kecil bahwa Senja telah mengatur segalanya sebelum terhapus dari keberadaannya dengan kedatangan Casey. Tapi ukurannya sangat kecil. Apakah Sibyl terakhir ada di Nihmah? Mengapa mantra itu memperpanjang garis waktunya melampaui titik di mana para penantang masuk? Dan kalaupun ada, seberapa besar kemungkinan Senja tidak hanya mengetahui sifat dirinya sebagai hantu yang diciptakan oleh mantra, tapi juga segala sesuatu tentang para penantang dan tugas mereka? Mendekati 0. Namun, jika bukan Senja atau Casey, lalu siapa yang memiliki pengetahuan mendalam tentang masa depan dan wawasan yang cukup untuk memanipulasinya? Sunny mengertakkan gigi, merasa terganggu. Mereka tidak hanya tahu kapan dan di mana kita akan memasuki mimpi buruk, tapi juga lebih banyak lagi. Begitulah cara kita akhirnya menemukan kapal pemutus rantai, dan berhasil sampai ke sini. Casey tampak terkejut. Pemutus rantai. Dia terdiam beberapa saat, lalu menggigil dan berkata, suaranya muram, "Yah, kalau begitu, mungkin itu siksaan." Budak Bayangan bab 1360 terdampar. Keheningan suram menyelimuti platform terbuka. Bahkan para penjaga yang tuli pun tampak terpengaruh oleh hal itu, bergerak dengan tidak nyaman dan melirik Casey dengan cemas. Mengetahui apa yang dia ketahui sekarang, Sunny mengenali emosi rumit yang tercermin di mata mereka, cinta, pengabdian, kesetiaan. Tapi juga kekhawatiran dan ketakutan. Dia menghela nafas, lalu menggigit buah yang lezat dan bersandar. Jadi, kamu juga bisa menebak siapa 6 tulah itu. Tentu saja dia melakukannya. Casey selalu tahu lebih banyak daripada mereka, meski dia menyimpannya sendiri. Gadis buta itu mengangguk pelan. Aku tahu siapa mereka, tapi bukan bagaimana mereka.
Sungai besar adalah tempat yang aneh. Banyak hal yang tidak mungkin terjadi di tempat lain, bisa terjadi di sini. Dia mengerutkan kening. 6 tulah, aku harus belajar banyak tentang mereka, karena mereka adalah ancaman utama bagi Valen Grace. Sulit untuk tidak menarik kesimpulan dalam prosesnya. Anehnya, tidak satu pun dari mereka berpartisipasi dalam serangan terhadap kota selama setahun yang kuhabiskan di sini. Nevis memandangnya dengan sedih. Apakah kamu serius dengan apa yang kamu katakan? Siksaan itu mungkin bertanggung jawab atas kedatangan kita ke sini? Casey ragu-ragu selama beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Dia menurutku adalah seseorang yang terlalu liar dan rusak untuk membuat rencana rumit seperti itu. Tapi dia berbahaya. Setelah Dreadlord, dia pastilah yang paling berbahaya di antara tulah. Hanya karena pandangannya ke depan. Jadi, tidak ada jawaban sama sekali. Sunni masih belum bisa mengetahui siapa yang memanipulasi Nikmah, tak terlihat, menunjukkan pengetahuan menakutkan tentang nasib dan masa depan. Namun ada masalah lain yang mereka hadapi saat ini. Tidak baik. Bertemu senja mungkin akan berubah sepenuhnya berbeda dari apa yang Sunni dan Nevis bayangkan. Tapi tujuan mereka secara keseluruhan tetap sama. Mereka harus menaklukkan mimpi buruk. Tapi pertama-tama, mereka harus menemukan anggota kelompoknya. Teori terakhir mereka adalah bahwa setiap penantang kecuali Nevis telah dikirim ke dalam tubuh seorang juara najis yang kuat. Yang mungkin atau mungkin bukan versi masa depan mereka. Terlepas dari identitas sebenarnya dari 6 tulah, teori itu kini terbukti salah. Lagi pula, Casey ada di sini, di depan mereka, menggantikan Sibyl terakhir, senja, bukan siksaan. Artinya mereka tidak tahu di mana anggota lainnya berada. Dan karena sudah setahun sejak mimpi buruk dimulai, Sunni merasa kekhawatiran yang mendalam menggerogoti hatinya. Tidak, jangan pikirkan itu. Melihat Casey, dia ragu-ragu sejenak, lalu menenangkan diri dan bertanya, kamu bilang kamu tahu bahwa kita akan tiba pada akhirnya. Gadis buta itu mengangguk. Ya. Aku melihat kita bertemu, dalam sebuah penglihatan. Atau lebih tepatnya, merasakannya. Sunni menarik napas dalam-dalam. Lalu bagaimana dengan yang lain? Tahukah kamu di mana mereka? Ada satu pertanyaan lagi yang dia punya, tapi dia tidak sanggup menanyakannya. Apakah mereka masih hidup? Casey tiba-tiba tersenyum. Kemurungan yang menyelimuti wajahnya telah lenyap. Wajahnya disinai oleh senyuman itu. Ya, tentu saja. Dia membeku, lalu terbatuk dengan canggung. Mereka masih hidup, maksudku. Maaf. Benar. Saya harus ingat dengan siapa saya berbicara. Gadis buta itu lebih dari mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum ditanyakan. Senyumannya sedikit meredup, dan Casey menghela napas. Aku tidak menyia-nyiakan 1 tahun penuh untuk tidak melakukan apa-apa, loh. Selain memastikan bahwa Valen Grace tidak ditaklukkan oleh kekotoran batin, aku juga berusaha belajar sebanyak yang aku bisa. Tentang dunia, makam. Aku juga mencoba untuk menemukan yang lain, tentu saja. Nevis mencondongkan tubuh ke depan, sedikit kegembiraan di matanya. Dan gadis buta itu ragu-ragu. Aku berhasil menentukan lokasinya. Evie dan Jet bersama, ini dia. Tiba-tiba, bayangan kecil jatuh di peron, dan seekor burung gagak yang familiar mendarat di bahu Casey. Ia menatap Sunni dengan ekspresi sedih, lalu mengoceh keras, Sahni. Sahni, itu adalah gagak Jet, gema. Menatap burung itu dengan penuh semangat, dia bertanya, mereka di sini, di Valen Grace? Burung gagak tiba-tiba tampak kecewa. Ia menggoyangkan paruhnya sedikit, lalu mengoceh dengan sedih, terjebak. Terjebak. Sunni dan Nevis memandang Casey, kekhawatiran terlihat jelas di mata mereka.
Dia menghela nafas. Mereka masih hidup, dan bersama-sama. Tapi mereka terjebak di zona berbahaya sungai besar, tidak bisa melarikan diri. Saya menghabiskan banyak waktu untuk mencoba menemukan koordinat yang tepat di mana mereka terdampar, tapi hanya berhasil setelah Eko ini ditemukan aku. Aku akan mencoba menyelamatkan mereka sendiri, tapi Senja adalah aku, satu-satunya orang luar yang tersisa di Valen Grace. Aku tidak bisa pergi sebelum kamu tiba. Sunny mengangguk, lega sekaligus prihatin. Untunglah Evie dan Jet bisa bersama, dan lebih baik lagi kalau Casey sudah menentukan lokasi tepatnya mereka. Keberadaan burung gagak gema juga membuktikan bahwa setidaknya salah satu dari mereka masih hidup. Namun, bagaimana mungkin dia tidak khawatir ketika dia baru mengetahui bahwa mereka terjebak di zona berbahaya yang aneh di sungai besar? Nevis menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya, bagaimana dengan Kai dan Mordred? Putra Anvil, gadis buta itu mengerutkan kening. Mereka juga bersama. Namun, situasi mereka lebih buruk. Dia terdiam beberapa saat dan berkata dengan muram, mereka ada di Senja. Sunny dan Nevis saling memandang dan bingung. Dia menekan keinginan untuk menyentuh mahkota Senja dan bertanya, Senja? Kota Raja Ular? Bukankah sudah hancur? Casey terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia mengangkat bahu dengan kulit. Ia hilang, tapi tidak hancur. Legenda mengatakan bahwa ia dimakan oleh waktu. Saya tidak yakin apa artinya. Sebenarnya, saya tidak yakin tentang apapun yang ada di bawah Raja Daeron dan rakyatnya. Sunny mengangkat ekosistem. Oh, kenapa begitu? Kerutan dalam muncul di wajah gadis buta itu. Dia mengerucutkan bibirnya, lalu berkata dengan ragu-ragu, segala sesuatu tentang mereka yang aneh. Mereka bukan Riverborn, tapi mereka juga bukan pengungsi dari alam impian. Mereka muncul di dalam makam jauh lebih lambat dari Sibyl dan Seeker, ketika peradaban manusia sungai telah terbentuk. Dan kekotoran batin sudah menyebar. Casey terdiam beberapa saat, lalu menambahkan, jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak mungkin berasal dari bumi, saya akan mengatakan bahwa mereka adalah penantang yang sama seperti kita, masing-masing dari mereka. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.